Hai sahabat HDI, saya Rohadi, Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia. Ada kegiatan bagus dari HDI DKI Jakarta, Mayantara Jack ID. Kegiatan virtual membicarakan perkembangan dunia desain interior saat ini dan masa depan. Jangan sampai terlewatkan. Mayantara is a live virtual festival that serves as a platform for actors related to the creative industry sector, especially design. Mayantara Jack.id 2021 is a special collaborative event hosted by Mayantara and HDII DKI Jakarta with an angle of interior and spatial design as gateway to rich public experience, as well as to celebrate Jakarta 40th anniversary. The virtual event will be held on 16 till 18 June 2021 as a preliminary event towards Mayantara 2021 that will be held in August 2021. Good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam jumpa di acara Mayantara Jack ID 2021. Untuk pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berpartisipasi di acara Mayantara Jack ID untuk hari pertama ini. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan kepada Ketua HDII DKI Jakarta, Rina Renvil, untuk menyampaikan salam
kepada kita semua karena ini adalah acara sesi pertama di acara Mayantara ini. Saya persilahkan Rina. Ya, terima kasih Mira dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nani sebagai pendiri HDI. Kami merasa terhormat bisa mengundang Ibu sebab di sesi pertama ini kita semua bersama-sama ingin melihat interior design kita itu seperti apa, masa depan interior design seperti apa, dan profesi kita ke depan seperti apa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nani dan juga Bapak Rohadi untuk kesediaan waktunya di sesi pertama hari ini. Terima kasih, selamat berwebinar. Terima kasih Rina. Dan jangan lupa judul dari sesi pertama untuk hari pertama ini adalah The Future of Interior Design Wisdom Begins in Wonder. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rohadi sebagai Ketua HDII Pusat untuk menyampaikan pesan dalam acara ini. Saya persilahkan Pak Rohadi. Terima kasih Ibu Mira. Selamat pagi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kreatif dan produktif. Selamat pagi Bu Naning Adiwoso selaku founder dari HDI dan kepada pembicara kedua Bapak Benyamin Aris Nugroho. Selamat pagi dan pagi kepada para sahabat HDI dimanapun Anda berada. Saya turut gembira dan bangga atas terselenggaranya virtual Mayantara JEC ID oleh HDI DKI Jakarta, juga dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta. Suatu ajang sharing desain interior antara dunia pendidikan, profesional, maupun dunia industri yang mendukung pemerintah dalam program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus atau Kampus Merdeka. Seperti tanggal 15 kemarin, Bapak Presiden membuka festival Kampus Merdeka. Di sini saya kutip atau saya bacakan, sangat menarik karena ini adalah satu program dari organisasi HDI mendukung dunia pendidikan dalam menapai atau mempersiapkan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang desain interior, di bidang jasa konstruksi. Kata Bapak Presiden kemarin, jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen, belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, di industri, dan di tempat-tempat lain. Nah, inilah kalimat yang perlu kita tegaskan dan kita harus mendukung program dari pemerintah bahwa HDI harus memberikan pada para profesional desain interior untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, hari ini acara Mayantara JEC ID yang diselenggarakan oleh HDI DKI Jakarta, saya kira sudah memberikan ruang dan memberikan kesempatan kepada para pembicara, kepada para pendengar maupun dari para peserta semua untuk saling sharing, untuk saling berbagi ilmu di mana kita bisa mengembangkan keilmuan kita untuk pembangunan di Indonesia. Terima kasih Himpunan Desainer Interior Indonesia cabang DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ibu Rina Renvil dan para pengurusnya yang saat ini sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir acara. Sukses HDI DKI Jakarta, sukses sahabat HDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Rohadi untuk kata sambutannya di acara kita ini. Semoga acara kita sukses. Kita berlangsung acara ini antara tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni ini.
udah nggak sabar lagi, kita akan langsung masuk ke sesi pembicara. Kita ada 2 pembicara, yaitu Ibu Naning Adiwoso. Beliau adalah yang kita hormati, yang kita sayangi. Bu Naning seperti semua kita tahu juga adalah pendiri dari Himpunan Desainer Interior Indonesia. Pendidikannya Bu Naning lulus dari International Institute of Interior Design, Washington DC, USA. Pengalaman kerjanya banyak banget di Amerika, di Brazil, Tokyo, Jepang, dan tentu saja di Indonesia. Bu Naning juga sebagai pendiri dari PT Asri Desindo Intiwidya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ADI. Selain di Himpunan Desainer Interior Indonesia, Bu Naning juga sebagai co-founder dari tahun 2002 World Toilet Organization, atau yang sering disebut WTO. Juga Bu Naning mendirikan Asosiasi Toilet Indonesia atau ATI pada tahun 2001, udah lama sekali. Selain itu, Bu Naning juga mendirikan Green Building Council Indonesia dari tahun 2008 sampai 2018. Dan terakhir juga mendirikan Green Product Council Indonesia di tahun 2014 sebagai Sekretaris Jenderal sampai sekarang. Bu Naning akan membahas mengenai desain yesterday, today, dan tomorrow. Kita nggak sabar lagi dengan pembahasan Bu Naning. Cuman saya pengen memberi gambaran juga speaker kita yang kedua, yaitu Pak Benyamin Aris. Semoga saya nggak salah nyebutnya, Pak Benyamin Aris ya. Pak Benyamin Aris memulai profesi sebagai interior designer dari tahun 2003 sampai sekarang. Benar ya, Mas Beni ya? Di sini Mas Beni sebagai Presiden Direktur PT Graha Matra Design Indonesia dari tahun 2003 sampai sekarang, juga sebagai pengajar di Institut Kesenian Jakarta dengan Mayor Interior, dan sebagai owner juga dari tahun 2015 Casa de Vespa Garage dan Coffee Shop. Berarti kita bisa mampir ke situ ya Mas Beni ya. Secara internasional, Mas Beni juga pernah bekerja sama dengan Woodhead Australia, Architects Australia, Foster and Partner England, banyak nih. Atpi France, GVK India, semoga saya nggak salah nyebutnya. Kalau salah tolong dikoreksi aja. Juga Laundrum and Brown USA, dan banyak lagi. Proyek-proyeknya yang terbaru adalah International Airport di Yogyakarta. Jadi Pak Benyamin Aris ini banyak mengerjakan proyek-proyek bandara di Indonesia, juga bank-bank, dan banyak lagi. Saya yakin sih sebenarnya banyak ya, di CV-nya hanya sebagian. Selanjutnya, setelah perkenalan 2 pembicara kita ini, saya ingin mempersilahkan kepada Bu Naning Adiwoso. Selamat pagi Bu Naning. Kita beri kesempatan memulai untuk pembahasannya mengenai apa itu yesterday, today, and tomorrow. Saya persilahkan Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi. Mungkin saya sudah terlalu senior ya, sehingga banyak juga hal yang perlu saya sampaikan dalam perjalanan sebagai profesional desainer interior. Itu kita mengalami banyak sekali perubahan.
Sebelum saya masuk ke PowerPoint saya, tolong dibuka sebentar PowerPoint-nya. Saya akan bicara yesterday, today, and tomorrow. Karena satu, perubahan itu selalu terjadi di interior design. Saya sekarang sudah kerja lebih daripada 40 tahun sebagai desainer, malang melintang dari Amerika, Brazil, kemudian belajar banyak masalah Far East di Jepang, di desain studio. Waktu perusahaan-perusahaan asing melakukan applied cultural designer. Nah, kemudian saya banyak mengerjakan masalah desain interior berkaitan dengan itu. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin bercerita dulu masalah HDII. Supaya teman-teman tahu bagaimana kami berjuang membangun HDII. Ini sebetulnya HDII itu diawali oleh 3 orang yang luar biasa. Adalah 2 arsitek, Pak Kumar, sudah almarhum, Pak Fred Haradiran, dan Maya Harnoko yang iseng-iseng ngobrol-ngobrol di pizzeria di Hotel Hilton pada awal tahun 2000-an. Kemudian mereka diajak untuk bergabung. Yang saya harus juga sangat hargai adalah Pak Edi Waluyo yang selalu tempatnya dipakai untuk rapat, disediakan makan dan segala macam. Kemudian bergabunglah yang lain, sebetulnya HDII. Kalau Anda mau tahu ceritanya HDII dan orangnya masih hidup adalah Sarah. Sarah mulai waktu itu bekerja sama sebagai sekretaris HDII, dan waktu HDII berdiri, di mana kita juga minta payung Hafiz almarhum sebagai pelindung. Gak ada kantor yang mau memberikan ruang untuk HDII. Saya berikan ruang yang sebenarnya seperti berangkang ya. Kalau rumah zaman dulu pasti ada berangkangnya. Dan Sarah mulai bekerja di situ, sama-sama membangun HDII. Sayangnya, waktu saya sudah jadi ketua diganti, walaupun kita mempunyai deposit luar biasa, tapi akhirnya habis kalau tidak pandai mengelolanya. Sehingga tahun 1990 kita mengalami dilema. Banyak sekali desainer mengatakan, kenapa ya saya jadi anggota HDII, untungnya apa? Kita harus berjuang dengan kita punya profesi. Jangan kita berladang di ladang orang. Cepat atau lambat, profesi ini juga akan berkembang, tergantung dari para profesional. Mulai ada majalah ASRI, mulai ada industri untuk interior bergerak. Yang sebelum tahun 80 hampir tidak ada. Nah, ya, bisa dihitung dengan jari. Anda semua yang muda sekarang, yang sebagai profesional designer, Anda sangat mudah sekali mendapatkan semuanya. Karena tahun 80, awal 90, kita sudah menata industri ini harus berjalan. Walaupun banyak hal sinikal yang keluar. Jangan seru-seru ya bicara desainer, nanti kita punya kompetisi yang banyak. Jangan mau ya tender, nanti kita dikalahkan yang muda, luar biasa. That was in 1990. Tapi kita jalan saja terus. Sampai waktu kita ditegur sama APSDA. Kita terus terang, waktu itu namanya APSIDA. Kita pertama kali diundang adalah di Taiwan. Kita semua dari negara ASEAN walk out karena Jepang menganggap kita tidak mempunyai akar rumput yang sama dengan mereka. China, Taiwan, India. Mereka lah sama Korea, karena mereka lah yang memberikan itu. Setelah berjuang cukup lama di Korea, akhirnya kita bisa diterima. Jadi ganti namanya di ASEAN Pacific Space Design Congress. Association, dulu Kongres. Dengan syarat bahwa kita punya voting kalau kita pernah mengadakan acara APSDA di negara kita punya satu. Oke, itu tahun 1992. Tidak ada aktivitas lagi yang kita ikuti karena waktu itu ketuanya kurang. Sehingga waktu zamannya Bumianti kita mendapat akan dikeluarkan. Selama 7 tahun berturut-turut kita tidak hadir. Oke. Jadi saya keturut sini minta Bumianti kita pergi ke Tokyo dan di situ kita sudah kembali lagi masuk dari bagian dari APSDA. Walaupun kita waktu itu juga anggota dari ISI. Perjalanannya bagaimana organisasi ini sangat dinamis. Sehingga sekarang saya sangat berterima kasih kepada Pak Rohadi
ya, dan anak muda ini sangat memikirkan masa depan profesi ini. Karena interior design bukan sekedar adalah satu yang glamor sebagai orang yang selebriti atau sosialite, tapi harus kerja keras mengetahui lapangan. Saya ada jalan dari belakang meja sampai ke lapangan, dan itu perubahan yang luar biasa. Mari kita bersama bangun HDI, suka tidak suka, kita harus mempunyai SKA dan kita harus bekerja secara profesional. Karena semua akan diukur oleh dunia internasional siapa kita dan kemampuan kita seperti apa. Mari kita dukung HDI agar kita terakreditasi. Sekarang saya kira Pak Rohadi, teman-teman pengurus semuanya juga mulai risau. Semoga kita dapat terima akreditasinya, karena itu adalah bagian daripada pengakuan akan profesi kita. Saya harap semua mau berpartisipasi dalam hal ini agar kita terakreditasi. Oke. Next, saya mau mulai tentang proses desain. Ya, boleh diganti slide-nya. Zaman dulu kita selalu bicaranya maestro, Leonardo da Vinci is the maestro of the art. Tapi ajarin nggak sih dia anak buahnya yang dikenal adalah si maestro. Dunia itu masih kecil waktu itu. Apakah kita bisa dengan cara maestro thinking sekarang agar perusahaan itu menjadi sustainable? Jadi waktu saya kembali tahun 1980, saya lihat kasihan banget ya orang yang kerja di studio, begitu si maestro atau si arsiteknya itu meninggal, sudah selesai studionya. Gimana sustainability-nya? Penting nggak sih ya maestro? Kalau saya rasa nggak, sekarang udah tidak. Kita harus berbicara dengan kondisi sekarang, di mana kita harus bisa delegate atau membuat regenerasi agar perusahaan arsitek interior semuanya itu bisa sustain. Bukan hanya zamannya si arsitek itu atau si desainer itu, tapi berkelanjutan. Bikin payung untuk generasi muda agar mereka juga bisa berkreasi dan memperkuat kita punya profesi. Kalau dulu orang pikir kalau nggak ada permintaan ya kita nggak kerja, kan? Nggak berani mendirikan. Saya waktu saya mulai mendirikan, saya selalu dibilangin sama orang pajak, ngapain kamu mendiriin, lu bayar pajak, ya kan? Ini semuanya udah aja, kamu jadi sub-subnya itu aja. Saya nggak bisa. Saya masih muda, saya akan hadapi tantangan itu. Kalau saya punya komitmen, saya harus bayar pajak, berarti saya harus cari proyek. Memang tidak mudah untuk hal itu. 40 tahun lebih saya jalani ini di Indonesia seperti pertama kali, itu seperti hutan belantara, nggak ada yang ngerti, ya. Kita harus ngajarin industri. Sekarang luar biasa. Kemarin saya baru ke gedungnya Vivir yang baru, semua itu ada, begitu enaknya desainer yang sekarang tinggal tunjuk-tunjuk, lihat katalog, ya, semua tercapai. Zaman tahun 1980 tidak. Kita cari bahan di Jalan Samahudi, ya. Itu pasti bahannya itu bahan relangan dari Eropa atau apa, yang udah lama yang laku. Kalau kita pegang, kita tarik sebentar, udah ambrol. Lama-lama orang mau import yang bagus dan kualitas yang bagus, suara yang mutakhir. Maka itu kondisi industri interiornya berkembangnya menurut saya luar biasa. Saya lihat yang showroom segala macam, dan itu terlihat. Maka itu kita bicara. Bagaimana kita bisa mensustain kita punya kantor agar tetap bisa berjalan. Sustainability atau berkelanjutan ini penting sekali. Adalah sesuatu ya tanya. Keluarnya adalah bukan dari orang itu sendiri, tapi dari disiplin yang lain. Contohnya orang yang bikin lilin. Waktu kita bikin lilin dengan listrik, apa itu dari orang tukang yang bikin lilin? Tidak, proyek engineer. Oke. Warna pun juga berubah. Zaman dulu warnanya banyak yang setengah ngejreng. Kemudian masuklah warna-warna yang umurnya cuma 3 tahun, 2 tahun. Sekarang makin hari makin cepat karena dengan perubahan teknologi. Seperti Memphis, kalau-kalaunya Memphis yang modernnya itu cuma berapa? 1 tahun kali itu bertahan, habis itu udah ganti lagi. Jadi kita lihat dengan kemajuan teknologi, orang masih lekas sekali bosan karena maunya sekarang jalannya cepat. Next, kalau ganti lagi Pak. Jadi dunia desain berubah, ya, dari tahun ke tahun. Saya merasakan sekali, terutama di Indonesia dari tahun 80, semuanya mau kelihatan wah, kelihatan tua. Biasa masuk tahun 1990 udah mulai dengan adanya
komputer, IT. 2000 kita masuk teknik organisasi, 2010 kita udah bicara has to be green, sekarang 2020 ke atas kita bicara yang sehat. Maka itu semua perubahan itu juga berasal dari sosial, keadaan sosialnya sekarang. Dagang atau usahanya, ada apa di industri berubah. Nah, sekarang lebih banyak bicara tentang green product, green interior. Dan semua juga kecepatannya tergantung teknologi yang kita gunakan untuk memberikan servis yang lebih cepat. Yang menjadi concern kita semua, nggak usah orang yang mengerjakan arsitektur, tapi interior juga harus bicara masalah lingkungan. Kita lihat dengan adanya COVID, makin banyak orang ingin duduk ngopi di luar daripada di dalam ruang. Semua berubah. Dan ada aturan COVID dan aturan global. Yang kita inginkan sekarang bukan masalahnya desainnya aja, tapi apapun yang kita desain, kita gunakan harus menghasilkan sesuatu yang sehat, healthy. Mulai dari tahun 2012 tentang healthy building, healthy interior. Dan sekarang kita masuk tahun 2000 dengan adanya COVID, kita ingin ruangan kita yang kita desain itu memberi orang yang berada di dalam itu menjadi sehat. Apa yang dicanangkan oleh WHO sekarang? Bahwa semua pelajaran harus berkaitan dengan itu. Apakah dia seorang keluar sebabkan engineer, apa yang dia harus desain gitu, yang bumi, emisi, itu pasti sama. Kita sebagai desainer interior harus dapat menguasai green product yang sehat, tidak bernafas toksik, tidak membuat sampah, tidak mudah dibersihkan, tidak banyak menggunakan air dalam pemeliharaan. Karena air akan menjadi mahal dan sudah dikatakan sejak tahun 2000 kita akan kesukaran namanya air. Dan benar dengan adanya COVID, balik kita namanya cuci tangan. Ya. Kemudian adalah protokol-protokol yang baru berkaitan dengan COVID. Bagaimana kita bekerja dari masyarakat. Sejak tahun 2015, saya selalu sampaikan dalam presentasi saya, komunitas negara yang sehat, dia akan menang di 2020. Waktu itu saya tahu bahwa itu akan ada COVID. Tapi karena saya lebih banyak di dalam kesehatan, di dalam sanitasi, itu saya melihat itu dampaknya kepada sanitasi. Yang sama halnya kita kalau itu namanya airport, titik segala publik di mana-mana data. Kita harus melihat perubahan IP, jumlah penduduk, ya, dan adanya low cost carrier, di mana orang bisa pergi dengan cepat dan murah. Disitulah penyakit menebarnya lebih cepat. Jadi hal-hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menyelesaikan interior fasilitas umum sekarang agar fasilitas umum itu terjaga dengan baik. Yang sekarang menjadi ribut seluruh dunia, terutama di Indonesia, berkaitan dengan dilarangnya naik haji. Apalagi kalau bukannya karena sanitasi yang di Indonesia sangat baik. Okay. Next. Halo, saya ganti. Ya, kemarin yang disajikan adalah tentang keindahan dan keserasian. Sejak tahun 1970, kalau saya kerja di Amerika, apa yang dilihatkan adalah kemewahan, warna. Bagi tahun 1990, mereka ingin jadi berubah. Begitu juga warna berubah. Waktu itu ada namanya Memphis Style, ya. Kita bikin untuk sama yang ini, kan? Semuanya coklat, krem, abu-abu, aksen hanya sini, kan? Tapi itu apa yang diinginkan oleh generasi milenial, generasi yang sekarang berada. Oke, nah, ini ada orang yang komplain juga setelah. Oke, next. Kita hari ini semuanya berubah, ya, menjadi kecepatan dan teknologi. Anak-anak muda terus terang mudah sekali dengan IT. Saya waktu pertama kali harus masuk situ tahun 2000, saya kerjanya teriak-teriak kepada staf saya yang muda. Tolong gue nggak ngerti ya. Itulah perubahan cepat. Kalau kita tidak mau mengikuti ya, kita juga akan tertinggal karena kecepatan. Saya masih ingat waktu saya ngajar di
di Malang, di Brawijaya, banyak arsitek dan desainer bilang, mana bisa Bu, kita bikinnya cepat, kita kan seniman harus gitu. Saya bilang, terserah Anda. Orang sekarang mencari cepat, ya, bukan mencari yang besar, tapi kecil, tapi gesit dan bisa terselesaikan. Makin hari, waktu sejak itu, proyek-proyek itu makin hari makin pendek. Karena kecepatan sudah harus dituntut oleh semua, baik desainer, baik orang lapangan. Sekarang lebih cepat lagi, orang katakan, give me, in 6 weeks, you will see the reality. Jadi, kita harus menguasai lapangan. Yang sangat disayangkan oleh dunia pendidik, dunia profesional, adalah bahwa banyak sekali yang mengambil S2, S3, dan mereka berdasarkan paper apa yang mereka tulis. Begitu mereka masuk ke lapangan, mereka lihatnya sudah berubah. Nanti ada lagi yang bikin S1, S2, ya, dan mereka lihat paper lagi. Dan sejak lapangan nggak pernah dilihat adanya perubahan iklim semua. Dan itu berputar. Sehingga science, ya, atau research itu lama-lama menjadi sangat mandul karena tidak berkembang. Yang kita harus kerjakan adalah kita harus mengerti kondisi lapangan. Dan ini banyak sekali yang lebih suka mengerjakan di belakang meja. Teknologi mempercepat kita, tapi realitas kita juga harus tahu karena itu berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan. Oke, next. Dunia itu menjadi destruktif, maunya cepat. Tapi sayang, banyak yang bisa mengerjakan cepat, tapi wisdom atau inti dari permasalahannya sering dilupakan. Maka yang senior-senior ini, saya baiknya berbagilah kepada yang muda, mereka punya kecepatan, tapi function itu semua sering ketinggalan. Karena mereka belajar dari internet, semua tidak langsung ke lapangan. Karena melihat bahwa desainer sudah flamboyan, seperti itu semua. Padahal kita harus tahu per milimeter, per sentimeter. Kalau Anda ingin mencoba kerja sama perusahaan Jepang, kalau nggak setiap kali satu mili aja udah diributin sama mereka. Ya. 1 mili bisa jadi 1 senti, bisa 10 senti, dan itu membuat harga proyek menjadi naik. Jadi sangat teliti sekali. Saya ngalami sama Sumitsu, minta ampun deh. Ya. Tiap malam udah diteleponin aja, ini salah gambarnya, ini harus gini. Ya, waktu itu tahun 90-an ya kualitas kita mesti seperti itu. Oke, next adalah tentang COVID-19. Nah, COVID-19 itu selain merubah cara hidup kita dan cara kerja kita, saya yakin semua sudah mengetahui ini, yang merubah kita punya distance, ya, kita tidak cara hidup kita juga kita harus kita perhatikan, ya, orang-orang mulai rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat, ya, terus harus selalu positive thinking. Dan dengan waktu sudah 1 tahun berjalan COVID ini, banyak sekali yang kena stres. Karena rasanya semua dibatasi. Bagaimana sih cara kerjanya juga dengan COVID? Karena pasti ada perubahan ruang kerja. Kita pakai screen, ya, pakai distancing, segala macam, ya. Dan ini merubah cara kita mendesain, ya. Dan kemudian bisa kecepatan transformasi dengan digital, bisa work from home, dan mungkin kita akan lihat less and less office, smaller and smaller. Okay. Terus kurangnya birokrasi karena semua dengan digital mengurangi hambatan-hambatan di birokrasi. Kita sebagai desainer, kita harus mengetahui tentang organisasi dan manajemen, sehingga kita bisa mensupport fasilitasnya dan kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Dulu kalau kita bicara, kita mau bagi ya udaranya, kasihlah tanaman gitu untuk netralisasi. Sekarang buru-buru kan, yang nyewa tanaman aja udah mulai sedikit karena takut membawa bakteri atau semua ke dalam ruangan. Bu Naning, maaf, 3 menit lagi Bu Naning. Oke, desain itu berubah semakin clean, next, dan semakin efisien. Ya, kita lihat bahwa para desainer, saya juga lihat beberapa showroom, beberapa yang jual, semua udah berubah, ya. Tidak intricate, tidak banyak ukir-ukiran atau semua, lebih lean. Inilah ya, karena generasi muda itu next, ya, sudah berubah. Generasi milenial itu maunya efisien. Baby boomer bisa punya pembantu, ya kamu generasi X dan Y masih, tapi begitu milenial
yang maunya efisien, bahkan kadang-kadang nggak punya pembantu, ada go-clean, ada itu semua. Jadi lebih efisien, lebih kompak ya. Dan itu kita lihat bagaimana kantor maupun rumah tinggal mereka. Tapi mereka akan lebih suka berada di luar. Jadi bagaimana lingkungan kita global, karena yang kita hadapi sekarang adalah generasi milenial. Next, kekuatan generasi ke depan adalah satu, perubahan iklim. Anak-anak muda sekarang paling takut perubahan iklim dan ancamannya adalah pada lingkungan. Suka tidak suka. Ya? Kita interior menyatukan lingkungan dengan apa yang kita kerjakan interior di dalamnya itu. Ya? Orang selalu sekarang, kita punya alat untuk membersihkan udara, ya kan? Padahal sebenarnya kita kalau mau jujur kita bisa menggunakan tropical ventilation tanpa kita harus beli alat-alat yang luar biasa mahal. Next, desain itu harus berfungsi terhadap kesehatan. Tuntutan kedua ke depan semua adalah bicara masalah sehat, keuangannya sesuai fungsinya, ya kan? Fasilitas disediakan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pemilihan, nah ini bagi desainer interior, pemilihan material dan bahan yang digunakan harus yang ramah lingkungan. Ini yang ada namanya green product. Anda kira ini nggak penting? Penting sekali. Karena apa? Kita semua sudah dimonitor globally, siapa kita, bagaimana kita mengerjakan, ya, kemampuan kita betul. Jadi nggak salah lah kalau kita semua harus bekerja sebagai profesional. Kemudian kita bicara produk yang ramah lingkungan. Next, Mas. Satu, tidak bernafas toksik, ya kan? Dan memiliki prinsip 5R. Reduce, reuse, recycle, replace, return to earth. Kalau bisa kembali lagi ke alam. Ya. Jadi kita tidak buat sampah, kita mengurangi sampahnya. Ya, maaf, saya next. Sekarang klien kita selalu akan minta, very simple, give me the cleaning plan. Bagaimana caranya saya bersihkan? Apa yang kamu desain? Harus mudah dibersihkan. Itu kalau di luar, semua selalu diminta oleh klien kita, give me the cleaning plan. Ya kan? Next, ke depan, komunitas yang sehat, negara yang sehat, itulah yang akan menang. Bayangkan, kalau sekarang kita harus bisa menang internasional, diakui sebagai negara yang sehat. Maka satunya melalui desain, perilaku semua, dan sosial, kita berlaku sehat. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu sudah lebih dari waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda inspirasi bagaimana kita bisa maju ke depan. Dan saya harap studi-studi interior itu sustain, berkelanjutan. Jangan hanya memikirkan maestro thinking. Nah, kita tahu kita punya adik-adik, kita harus pilih, jadikanlah profesi ini profesi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat ya DKI ya mengadakan acara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Naning. Sangat menarik. Sayang sekali waktunya memang terlalu singkat ya bagi kita semua. Jadi kalau bisa saya rangkumkan sedikit dari pembicaraan Bu Naning itu adalah komitmen menjadi maestro. Seperti itu ya. Jadi apakah penting atau tidak, bagaimana kondisi sekarang, dan bagaimana delegate atau regenerasi, dan jangan lupa memperhatikan sustainable. Seperti itu kurang lebih Bu Naning ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua, Pak Binyamin Aris. Temanya itu adalah kata dalam garis, refleksi diri. Apa sih itu refleksi diri, Pak Binyamin? Kita pengen tahu. Dipersilahkan Pak Binyamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Sudah siang. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Selamat siang Bu Naning. Terima kasih Ibu sudah share apa yang harus kami lakukan sebagai generasi penerus di bidang desain interior. Dan mungkin saya sebenarnya agak merinding karena melakukan paparan ini atau sharing ini di belakang Bu Naning. Jadi Mbak Rina, mohon besok dipertimbangkan. Matur nuwun Mbak Rina. Tapi saya
pengen sharing saja, sharing dan cerita tentang refleksi diri kita sebagai desainer interior. Izin saya share presentasinya. Sekedap. Oke. Nah, sebenarnya kami generasi yang tanggung ini, generasi X, kami dari generasi X ada di apa ya? Ada di suatu perubahan masa yang luar biasa, sehingga kami perlu merefleksikan diri kami, apa yang harus kita lakukan ke depan dan apa yang sebenarnya mendasari kita sampai saat ini. Saya tertarik dengan gambar ini. Mungkin kita ingat pada saat kita kecil, saya yakin sebagian besar dari kita itu suka menggambar. Kita suka mengeksplorasi garis menjadi sebuah tutur, menjadi sebuah cerita. Itu yang kita lakukan pada saat kita kecil, bagaimana kita bercerita, bertutur dalam sebuah garis yang menjadi sebuah gambar, yang menjadi sebuah hal yang menarik, hal yang indah bagi kita saat itu, hal yang lucu dan sebagainya. Jadi kita dari kecil sudah biasa menuturkan cara kita berpikir, menuturkan imajinasi-imajinasi kita dalam sebuah gambar. Kemudian kebahagiaan itulah yang akhirnya membawa kita sampai saat ini. Bagaimana kita bertutur dalam garis dan gambar. Kemudian setelah kita melalui masa pendidikan SD, STK, SD, SMP, sampai dengan SMA, saya di SMA dulu sering dimarahin karena buku pelajarannya bukan catatan tapi gambar, sampai saya pernah ditanya, emang kamu mau ngapain besok? Kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliah gambar, Bu. Saya mau kuliah gambar, Pak. Saya pengen jadi seniman. Jadi cerita itu yang akhirnya saya masuk ke Institut Kesenian Jakarta, di mana pada saat kita belajar, kita diberikan dasar pendidikan. Kami di IKJ harus 1 tahun menjalani pendidikan dasar, kemudian baru tahun kedua kami masuk ke penjurusan, kebetulan saya masuk jurusan interior. Di sana mulai dari pendidikan dasar kita dilatih bagaimana membuat garis, stroke, dan sebagainya. Akhirnya kita bisa membentuk sebuah bidang, membuat bentuk, kita diajarin nirmana, 2D, 3D, kita diajarin teori warna, komposisi warna, psikologi warna, kita belajar metodologi desain, komposisi, kita belajar sejarah, desain, mulai dari Mesir kuno sampai dengan waktu itu saya belajar kontemporer, kemudian kita bicara fungsi, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah citra. Di sana kita juga dibekali bagaimana kita memanage, meskipun kami dapat 2 semester manajemen dasar waktu itu, tapi itu sangat bermanfaat sampai saat ini. Kita bicara teknik bangunan dan sebagainya, kita bicara bagaimana kita mempresentasikan, bagaimana kita berpikir bahwa semua itu dilandasi oleh humaniora dan filsafat. Jadi pada saat kita sekolah, kita benar-benar diberikan satu pemahaman bahwa kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga sebagai manusia. Dalam
filsafat orang Jawa, memayu hayuning bawono, artinya kita harus mempercantik dunia ini yang sudah cantik. Otomatis dengan hal tersebut, kita punya kewajiban dasar sebagai desainer. Mungkin saya memperlihatkan gambar ini sesuatu yang sangat indah, sesuatu hasil desain interior dengan mengambil tema sejarah, tema masa lalu. Kalau nggak salah ini kita bicara Louis, gaya Louis. Kalau kita perhatikan bahwa kita diajarkan pada saat kita sekolah, seni adalah repetisi. Seni adalah repetisi. Dan desain itu adalah solving problem. Kita yang belajar di seni rupa mendapatkan dua hal yang kelihatannya kontradiktif. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kita sebut dengan rasionalitas. Saya pernah punya satu pengalaman yang cukup luar biasa bagi hidup saya. Pada saat saya diajak mengunjungi pabrik furniture. Waktu itu ada di Milan. Bagaimana dia merasionalitaskan sebuah desain karena berhubungan dengan teknik dan produksi. Dan tetap menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang bagi saya justru keindahan itu karena rasionalitas itu. Ini yang membuat saya berpikir ulang, apa sih tugas saya sebagai desainer? Berpikir ulang untuk menemukan hakikat dasar dari seorang desainer. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Naning, bahwa perubahan itu menjadi sesuatu yang pasti, karena kebudayaan itu adalah perubahan itu sendiri. Karena tanpa perubahan, kebudayaan itu tidak pernah berkembang. Dari sudut budaya, kita melihatnya perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi bagaimana kita sebenarnya mampu mengikuti setiap perkembangan, setiap perubahan, baik itu dari pola pikir, kemudian behavior, bahkan sekarang kita juga harus adaptif terhadap produk-produk budaya. Sekarang kita bicara teknologi, dan kemudian juga dengan alam di sekitar kita. Pada faktanya kita juga menghadapi isu global warming dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kami yang harus selalu merefleksikan diri terhadap keadaan-keadaan di sekitarnya, sehingga dalam setiap hal yang kita lakukan, meskipun itu tidak mudah, dan saya sendiri pun masih butuh banyak belajar untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan sekaligus memecahkan masalah dari apa yang kita kerjakan. Memang menyebalkan, tadi saya sedikit koreksi, Mbak Mira, saya mengajar di IKJ dari tahun 98 sampai 2013 sebagai dosen tidak tetap. Kemudian sejak itu karena kesibukan saya mengundurkan diri. Setelah itu saya cuma menjadi dosen tamu di IKJ. Waktu kami mengajar juga sebenarnya kita belajar dari bab 1 sampai dengan bab 5, dari masalah sampai dengan kesimpulan, itu adalah bagaimana kita belajar menginterpretasikan menjadi sebuah implementasi untuk menjadi jawaban dari sebuah fungsi. Ini rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi sometimes kita juga terkejut ketika kita mendengar, kenapa kamu berpikir seperti apa, kenapa kamu mengimplementasinya seperti ini. Dan kita cukup shock ketika ada mahasiswa yang berbicara, lucu aja Pak.
lucu aja Mas. Nah ini menjadi challenge bagi kami, bagaimana memberikan pengertian bahwa sebuah desain itu bukan hanya indah dan lucu, tapi bagaimana desain itu mempunyai nilai fungsi dari apa yang kita kerjakan. Saya pernah diajar oleh almarhum Pak Anwar Juanda. Saya ingat sekali ketika waktu itu saya mau mencari mudah untuk merencana 4 atau merencana 3 ya, lupa saya. Saya pengen ngambil restoran waktu itu, dan kita dibebaskan untuk memilih. Waktu itu Pak Anwar, Ben, lu mau apa? Saya mau restoran Sunda. Oh, kalau restoran Sunda desainnya gampang, Ben. Maksudnya Pak? Ya iya, tinggal kasih speaker, tinggal kasih tape, nyalain aja tuh lagu. Tuli tuli lulit, tuli luli lulit. Selesai itu restoran Sunda. Itu udah restoran Sunda. Jadi waktu itu saya dilarang untuk ngambil restoran Sunda, saya dipaksa untuk memilih restoran lain, tipe lain, sehingga banyak hal yang bisa kita gali, sehingga kita bisa mengerti dari keseluruhan fungsi dari sebuah restoran dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih. Jadi kita sebenarnya memang bagaimana kalau saya bicara ke klien, Pak, agama saya adalah menyelesaikan fungsi. Jadi dalam menyelesaikan fungsi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena seperti kita ketahui di dalam bisnis, kita mungkin akan mengerjakan banyak hal. Pengalaman kami mulai dari mengerjakan hospitality, offices, kemudian rumah sakit, public transportation, mulai dari bandara, pelabuhan, sampai terminal bis. Itu mempunyai latar belakang bagaimana kita memecahkan masalah pada fungsi itu sangat berbeda-beda. Sehingga di situ kita dituntut untuk sangat adaptif. Sangat adaptif terhadap bukan hanya persyaratan, apalagi kalau kita bicara transportasi, building transportation, public health, dan sebagainya, itu mereka mempunyai aturan standar yang jelas. Minimal kita mengetahui aturan standar yang jelas, kemudian bagaimana kita merangkaikan semua yang baku itu menjadi sesuatu yang lebih indah. Kita merasionalisasikan, kita menginterpretasikan, kemudian kita ke implementasi, bagaimana interpretasi menuju ke implementasi, untuk menjawab semua fungsi yang kita lakukan. Dan saat ini pertanyaannya di mana saya? Apakah saya menjadi fakta? Apakah saya sebuah fakta? Saya seorang desainer, terutama desainer interior, atau saya fake? Bahwa saya hanya mengaku sebagai desainer interior tanpa saya mengerti tantangannya, tanpa saya mengerti bagaimana saya beradaptasi, bagaimana saya mengerti harus inovatif dan memberikan solusi-solusi, dan paling penting adalah bagaimana kita tetap seperti anak kecil yang menggambar, yang memberikan garis, yang membuat sebuah garis, sehingga garis kita itu bermakna. Dengan garis yang bermakna gitu, kita bisa memberikan makna pada sebuah garis, akhirnya kita tetap bahagia. Jadi, fakta menurut saya sebagai desainer interior adalah selalu mampu menerima semua tantangan, sehingga kita bisa adaptif, inovatif, dan solutif, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Jadi sebagai desainer interior, yang paling penting adalah kita kembali ke cita-cita kita dulu, dasar cita-cita kita dulu, yaitu menggambar, membuat garis, yang itu yang membuat kita bahagia. Untuk kebahagiaan itu, karena itu memberikan makna kepada lingkungan kita dan kehidupan kita di sekeliling kita, kalau bisa yang paling kecil sehingga sampai yang paling besar. Demikian Mbak Mira,
matur nuwun. Matur nuwun untuk semuanya. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Beni. Oh, selamat siang. Udah siang, Pak Beni. Udah siang, jadi. Terima kasih banyak. Menarik banget bahasannya, Pak Beni. Jadi kalau saya simpulkan sedikit, kalau salah tolong dikoreksi. Inti dari pembahasan Pak Benyamin Aris adalah bagaimana desain mempunyai nilai fungsi, mampu menerima tantangan, dan kita harus tetap bahagia. Benar ya, Pak Benyamin ya? Beres. Ya. Nah, terima kasih kepada Bu Naning dan Pak Benyamin atas pembahasan yang menarik ini. Saya ingin membacakan pertanyaan buat Bu Naning dan juga buat Pak Benyamin. Jadi pertanyaan pertama adalah buat Bu Naning. Desain interior adalah ilmu terapan yang harus mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana bisa mengikuti perkembangan untuk mensinkronkan teknologi dan kemampuan mendesain skill? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa mengikuti perkembangan untuk mensinkronkan teknologi dan kemampuan mendesain? Nah, seperti itu buat Bu Nani. Dan untuk apa namanya? Boleh kalau gitu Bu Naning dulu ya. Untuk Pak Benyamin sekalian deh saya bacain. Setelah Bu Naning, untuk Pak Benyamin adalah keterbatasan mendapatkan ilmu dalam bangku kuliah, sedangkan dunia jasa konstruksi sangat berkembang pesat. Bagaimana cara kita bisa mengikuti perkembangan ini dengan kesempatan kerja yang sangat terbatas dan persaingan yang ketat? Nah, ini untuk Pak Benyamin Aris. Saya persilahkan dulu Bu Naning untuk menjawab pertanyaannya, Bu Naning. Terima kasih. Terima kasih. Pasti para desainer harus punya kreativitas, inovasi. Tapi yang dituntut oleh pasar sekarang adalah kecepatan. Mau tidak mau kita harus belajar tentang teknologinya, ya, tentang IT-nya. Saya pun juga berubah. Dulu kan semua orang pakai apa? Pakai meja gambar, ruangannya makin gede, ya kan? Wah, kalau mau betulin, kerok deh itu rapidonya deh, gitu kan? Wah. Tapi kalau sudah menggunakan IT, menggunakan komputer kan cepat sekali. Nah, kecepatan itu bisa diterima oleh klien kita. Karena dia akan memperpendek waktu untuk diskusinya, memperpendek waktu untuk konstruksinya. Dulu, mungkin Anda belum alami, tahun 80-an, kita dikasih grace period di lapangan, di gedung-gedung itu, sampai 2 bulan. Sekarang boro-boro 2 bulan, kadang-kadang cuma 2 minggu atau 4 minggu. Nah, kecepatan itu adalah tergantung pada kita bagaimana kita memilih bahan, bagaimana konstruksinya di lapangan. Dan itu kemajuan teknologi itu akan selalu mempercepat caranya kita kerja. Mau menghitung jumlah anunya semua dulu kan enggak apa-apa harus manual. Dan saya terasa sekali dalam proyek-proyek saya ya yang ribuan meter persegi itu dengan teknologi kecepatannya kita bisa merubah cepat sekali. Nah, mau tidak mau itu harus jalan bersama. Dan semakin hari program-programnya yang berkaitan dengan desain itu makin hari makin banyak yang mempermudah kita, apalagi kalau kita sudah mempunyai database yang luar biasa tentang detail, tentang supplier, kita akan mempercepat sekali. Nggak usah perlu cari buku, cari alamatnya, cari untuk apa di mana. Semua dengan itu kita bisa mempercepat. Karena waktu makin hari makin sempit ya. Dan trennya juga makin hari makin pendek ya. Kalau dulu 5 tahun, 10 tahun, ya pertama kan 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Sekarang kalau tahan 3 tahun aja udah bagus gitu. Terutama di daerah komersial. Apalagi anak-anak ini sekarang banyak dari ke kafe. Nah kalau 3 tahun lihat kafenya kayak gitu aja, lama-lama mereka mikir ini nggak berkembang. So, semua harus berjalan bersamaan, suka tidak suka, itulah perubahan. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Berarti kita harus selalu mengikuti percepatan. Seperti itu ya, Bu Naning ya. Sorry, Bu Naning di mute. Dibuka Bu Naning. Jadi gini,
semua bisa protes ya masalah kecepatan, tapi itu yang terjadi. Coba sekarang, dulu kita pakai ketik, kita email, sekarang kita WA lebih cepat lagi. Instant, everything is instant. Jadi kita harus tahu. Saya pun yang sudah senior ini kadang-kadang juga suka bingung kalau lihat itu yang IT-nya segala macam. Maka itu dikatakan ke depan apa sih yang dibutuhkan adalah orang menguasai IT, orang menguasai finance ya orang menguasai tentang namanya kesehatan. Itu hal tiga itu yang penting, mau jadi interior design, arsitek, itu semuanya. Itulah materi-materi yang berkaitan dengan perubahan itu. Iya. Berarti memang kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang saya tangkap ya Bu Naning ya. Saya persilahkan Pak Binyamin untuk menjawab pertanyaan kedua. Matur nuwun. Ini pertanyaan menarik, keterbatasan mendapatkan ilmu. Karena seperti kita ketahui, di semua universitas itu mempunyai keterbatasan untuk apa yang diajarkan. Itu pasti. Karena kita dibatasi dengan SKS dan sebagainya. Ini yang menjadi menarik, menjadi challenge kalau bagi kami pada saat itu, ini related dengan apa yang disampaikan oleh Bu Naning, bahwa speed itu menjadi sesuatu yang mandatori. Jadi pada saat kami kuliah itu belum ada, kami diajarkan dengan CAD. Belum aja diajarkan dengan CAD, kami masih menggunakan meja gambar. Persis apa yang disampaikan oleh Bu Naning tadi, masih ngerok dengan Rapido, masih bedakin kalkir dan sebagainya. Kalaupun kita beruntung, waktu itu kita dipinjemin kampus, mesin gambar, kalau enggak kita pakai LG atau lengan ganda, istilah kita waktu itu. Dua penggaris yang harus kita lakukan. Tapi pada saat itu saya mempunyai teman, dia lulusan ATMI, Akademi Teknik Mesin Industri, yang bekerja di kawasan industri di daerah Pulau Gadung. Waktu itu saya cuma harus belajar ke dia, karena dia bisa CAD-CAM. Waktu itu masih menggunakan CAD 13. Dan saya beruntung, saya punya teman yang mau mengajarkan saya CAD 13. Jadi pada saat perubahan, ketika saya mau keluar dari IKJ, banyak proyek-proyek yang semula dari manual diwajibkan menggunakan CAD. Saya beruntung, di situ saya bisa nyelip, tidak harus melalui sebuah proses di mana saya harus menjadi asisten drafter dulu, menjadi drafter, menjadi asisten desainer, karena saya bisa CAD, saya bisa nyelip di situ. Terus kemudian saat ini yang seperti kita tahu bahwa kita sudah bisa CAD, kita sudah bisa SketchUp, kita bisa 3D Studio, segala macam. Saat ini yang dituntut oleh proyek BIM, Building Integrated Management. Di mana kita bisa bicara 4D, 3D, 4D, sampai 5D, di mana sampai kita bisa bicara biaya. Apapun yang akan diberikan oleh kampus itu tidak akan pernah cukup. Untuk itu adalah semangat kita sebenarnya, semangat kita sendiri, dan kesadaran kita bahwa apa yang akan diberikan oleh kampus itu tidak akan cukup. Untuk itu kita harus membuka diri terhadap semua wawasan-wawasan yang ada, mengetahui sejak dini apa yang nanti akan dibutuhkan ke depan. Yang tadi juga apa yang disampaikan oleh Bu Naning itu sudah membuka wawasan kita, apa yang dibutuhkan di depan, itu yang kita persiapkan. Saya selalu bicara kepada mahasiswa saya waktu itu, Anda itu tidak lebih pintar dari saya, Anda itu belum tentu lebih bodoh daripada saya, atau saya lebih pintar daripada Anda. Yang membuat Anda bisa berhasil atau tidak, itu bukan masalah pintar dan bodoh, tapi mau atau tidak mau. Jadi semangat untuk mau tahu di luar kampus kita, itu yang membuat kita bisa step ahead dibanding yang tidak mau tahu. Jadi pertanyaannya bukan keterbatasannya, memang kita dibatasi, tapi adalah bagaimana kita mampu meyakinkan diri kita, karena kita tahu bahwa semua terbatas, untuk bisa lebih. Apalagi sekarang semua informasi tersedia di depan kita, real time. Kalau zaman dulu, tahun masih
pakai 486DX, we see week, what you see, what you get. Tapi sekarang benar-benar real time. Itu yang kita manfaatkan, jadi jangan merasa terbatas, karena dunia ini memang sebenarnya tidak terbatas. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Binyamin. Jadi jawabannya adalah jangan merasa terbatas. Speed menjadi sesuatu yang mandatori. Begitu ya Pak Binyamin ya? Laras. Iya. Ini ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Naning. Sebenarnya saya bacakan saja sebelum kita menutup sesi pertama dari acara Mayantara Jack ID ini. Apa hal yang terpenting yang harus dipersiapkan generasi muda pra-profesional menghadapi masa depan? Nah, ini udah dijawab sama Bu Naning. Jadi Bu Naning menyatakan bahwa selalu mengikuti perubahan karena dunia desain interior menciptakan atau creating sesuatu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bu Naning. Bagaimana Ibu sebagai seorang senior melihat fenomena desainer milenial yang sekarang dengan pengalaman terbatas dan modal travel dan informasi sosial media menjadi entrepreneur atau membuka biro desain sendiri dan jualan via sosial media? Sudah dijawab Bu Naning juga. Wajar saja sekarang tergantung klien karena apapun yang kita desain tergantung manfaatnya dalam penggunaan baik kesehatan dan pemeliharaan dalam ruangan tersebut. Terima kasih untuk jawabannya Bu Naning. Kita juga sudah hampir di penghujung acara sesi ini. Selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah on time, kita harus tutup sesi ini. Saya sebagai moderator Mira Prihatini mengucapkan kepada para pembicara, Ibu Naning Adiwoso, Pak Benyamin Aris, juga para panitia, Rina Renville sebagai Ketua HDII DKI Jakarta dan juga sebagai gawang dari acara Mayantara Jack ID ini, Pak Rohadi sebagai Ketua HDII Pusat. Terima kasih, kita para desainer senang dengan acara ini sehingga bisa tetap berlangsung walaupun secara virtual. Demikian para hadirin, kami ucapkan terima kasih dan make sure to stay tuned and subscribe to Mayantara YouTube channel Mayantara Indonesia for more Mayantara Jack.id season and follow our Instagram account @mayantara.id and @HDII Jakarta. Up next we have upcoming season 12:45 till 40:30. Desain interior di Indonesia, sejarah, pendidikan, kompetensi, dan persiapan merespon program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Presented by HDII Design Talk oleh Bapak Solihin Gunawan HDII, Bapak Muhammad Revarajaya HDII, Ranus Karvia HDII, dan Rina Renville HDII. Kita tutup. Selanjutnya terima kasih semua. Kami persilahkan kepada panitia untuk membuka video closing kita. Terima kasih. Halo, saya Dina Hartadi, anggota 128 DKI. Profesi interior designer saat ini sangat penting di dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju. Karena itu saya berharap generasi muda bersiap-siap kita maju bersama menjalankan profesi interior designer agar profesi kita ini semakin diakui dengan pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Profesi interior designer seharusnya menjadi tuan rumah di negara Indonesia sendiri. Saya ucapkan selamat buat HDII DKI yang diketuai Ibu Rina atas pencapaiannya selama ini dan merangkul generasi muda. Semangat untuk generasi muda HDII. Terima kasih. Hai, nama saya Farah. Saya anggota HDII 751 DKI AB.
Saya bekerja di Design Partners Indonesia. Semoga profesi desain interior semakin dihargai dan tetap semangat HDI, semakin maju ke depannya. HDI mantap! Halo, saya Mahmud, anggota HDI dengan nomor anggota nomor 3. Bergabung juga di kepengurusan HDI DKI Jakarta bagian sertifikasi. Sukses buat DKI di 2021-nya yang bekerjasama dengan Mayantara. Sukses juga untuk HDI sebagai wadah desainer-desainer interior se-Indonesia. Sukses.